Lahan basah adalah wilayah daratan yang tergenang air baik secara sementara maupun permanen. Air yang tergenang bisa berupa air tawar, air payau, maupun air asin. Dasar hukum yang mengatur terkait lahan basah bertujuan untuk melindungi dan mengelola ekosistem lahan basah, yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016, dan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020. Jenis-jenis lahan basah yaitu ada rawa, danau, sungai, pantai, delta, hutan mangrove, dan juga tanah gambut. Berikut adalah jenis lahan basah yang ada di Fakultas Hukum ULM, yaitu rawa. Lahan basah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari ekosistem lain. Ciri utamanya adalah adanya pengaruh air baik berupa genangan permanen, musiman, maupun fluktuasi pasang surut. Dengan kondisi air yang dapat berupa tawar, payau, asam, atau asin. Keberadaan air ini membuat tanah menjadi jenuh dan membentuk tanah hidromorfik seperti gambut atau aluvisial yang miskin oksigen sehingga proses pelapukan berjalan lambat. Vegetasi yang tumbuh di lahan basah juga khas karena mampu beradaptasi dengan kondisi basah, antara lain mangrove, nipah, purun, pandan rawa, teratai, dan eceng gondok. Selain itu, lahan basah menjadi habitat penting bagi beragam satwa, mulai dari ikan, amfibi, burung migran, hingga reptil seperti buaya dan mamalia endemik seperti bekantan di Kalimantan. Dengan ciri tersebut, lahan basah dikenal sebagai ekosistem yang kaya keanekaragaman hayati sekaligus memiliki fungsi ekologis vital seperti menyimpan karbon, mengendalikan banjir, menyaring polutan air, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Fungsi lahan basah. Fungsi yang pertama yaitu mengatur siklus air. Lahan basah membantu mengatur siklus air dengan menyerap air hujan dan mengurangi aliran permukaan. Yang kedua, mengurangi pencemaran. Lahan basah dapat mengurangi pencemaran air dengan menyerap nutrien dan zat-zat lainnya. Ketiga, menyediakan habitat. Lahan basah menyediakan habitat bagi berbagai jenis tanaman dan hewan. Yang keempat, mengurangi perubahan iklim. Lahan basah dapat mengurangi perubahan iklim dengan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Kelima, mendukung kegiatan ekonomi. Lahan basah dapat mendukung kegiatan ekonomi seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata. Mempelajari tentang lahan basah dalam konteks hukum sangatlah penting, karena lahan basah memiliki fungsi ekologis vital seperti menyimpan air, menyaring polutan, dan menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna. Regulasi hukum diperlukan untuk melindungi lahan basah dari kerusakan akibat aktivitas manusia, seperti pengeringan, reklamasi, maupun pembangunan tak terkendali, sehingga dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Selain itu, studi hukum mengenai lahan basah membantu memahami penerapan hukum dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya tersebut, meliputi hak pemanfaatan, tata ruang, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Basah, serta peraturan daerah terkait wilayah pesisir dan lahan basah sangat penting untuk sinkronisasi kebijakan nasional dan internasional untuk konservasi, mitigasi perubahan iklim, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Potensi konflik hukum terkait lahan basah di Indonesia sangatlah beragam, meliputi masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan basah, pengakuan hak masyarakat adat, dan implementasi kebijakan terkait perlindungan masalah lahan basah. Konflik-konflik ini seringkali melibatkan pemerintah, masyarakat adat, dan perusahaan pihak swasta, dengan implikasi yang signifikan terhadap lingkungan lahan basah dan sosial ekonomi masyarakat. Nah, salah satu contoh Mega Rice Project di Kalimantan pada tahun 1990 yang gagal yaitu bertujuan untuk mengubah 1 juta hektar lahan gambut menjadi lahan pertanian. Namun pada akhirnya berujung pada kerusakan lingkungan yang amat sangat parah.